CEO wanita datang ke dapur hotel untuk memeriksa pekerjaan. Tanpa sengaja menemukan setiap kentang ditempel stiker hati. Dia terkejut seperti petir, mengingat masa kecilnya juga sering menempel stiker hati seperti itu di kentang, sehingga kentangnya akan lebih cantik dari milik orang lain. Ayah juga bisa menjual kentang lebih cepat. Kecerdasan dan kepatuhan gadis itu malah membuat kakaknya iri. Suatu hari, dia malah memperdaya adiknya untuk dijual ke penyelundup di ladang jagung. Lalu dengan uang dari penjualan adiknya, dia membeli rok bunga. Saat ayah pulang dan bertanya kepada Putri Sulung tentang adiknya, Putri Sulung justru berbohong bahwa adiknya sedang bermain di luar dan belum pulang. Ayah merasa tidak enak setelah mendengar itu. Karena putri kecil selalu bertanggung jawab, dia segera menarik kaki yang lumpuh, pergi mencari informasi di sekitar. Saat itu, kakak perempuan masih sibuk memakai rok bunga yang cantik. Ayah mencari selama semalam penuh tapi tidak menemukan anak perempuannya. Dalam sekejap, 10 tahun berlalu. Merasa bersalah karena kehilangan anak perempuan, ayah memberikan seluruh cintanya kepada anak perempuan tertuanya. Karena anaknya suka makan roti dari donor darah, ayah pergi mendonorkan darah tanpa ragu-ragu. Bahkan untuk mengumpulkan mahar 500.000 untuk anak perempuannya. Bahkan menjual sapi tua yang membajak sawah keluarga. Namun anak perempuan tertua sama sekali tidak bersyukur. Bahkan malu jika rekan kerja melihat ayahnya seperti itu. Mengambil kartu dari ayah dan langsung menyuruhnya pergi. Ayah memintanya untuk tidak terburu-buru, lalu memberikannya keranjang kentang dan telur dari rumah. Namun anak perempuan tertua malah berkata dengan meremehkan bahwa di kota ada segalanya. Meminta ayahnya segera membawanya kembali. Saat keduanya saling dorong, pacarnya yang berkebangsaan asing datang. Terkejut, dia segera melemparkan keranjangnya dan berlari ke arah pacarnya. Ayah dengan sedih membersihkan kentang dan telur yang berserakan di lantai. Tanpa sadar, dia teringat akan putri kecil yang bijaksana. Tanpa diketahui bahwa putri kecilnya telah dijual oleh penyelundup, diadopsi oleh keluarga kaya. Meskipun orang tua angkatnya telah merawatnya dengan penuh kasih selama bertahun-tahun. Namun, dia selalu ingin menemukan ayah kandung yang hilang. Dan berhasil dengan usahanya sendiri. Menjadi seorang CEO wanita dengan kekayaan mencapai miliaran. Hari itu dia melakukan inspeksi di hotel miliknya sendiri. Namun, dia malah melihat kentang yang ditempel stiker hati. Dia segera bertanya kepada manajer asal-usul kentang tersebut. Manajer mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari seorang teman lama. Baru saja keluar, CEO wanita mendengar dan segera berlari keluar. Sementara itu, putri tertua sedang berdiskusi tentang rencana pernikahan dengan pacarnya di ruang karaoke. Ayah mendengar suara putrinya dari ruang karaoke. Dia masuk. Putri tertua terkejut dan panik. King, ini siapa? Apakah ini pacar asing yang kamu bicarakan? Candi, siapa ini? Aku dia. Aku adalah dia. Dari mana datangnya pengemis ini? Negara musim panas kalian. Memang sebuah negara miskin dan tertinggal. Hotel bintang 7. Bisa membiarkan pengemis masuk. Di mana manajernya? Nona, apakah Anda punya pertanyaan? Pengemis masuk. Tidak ada yang bisa menghentikannya. King, kenapa kamu berkata begitu padaku? Permen, apa yang terjadi? Saya juga tidak tahu. Pengemis ini langsung berbicara denganku. Jason, aku takut. King, aku adalah. Dari mana datangnya sampah ini? Pelayan, cepat usir dia. Dia menakuti tunangan saya. Saya akan mengadu kepada Anda. Tuan, silakan keluar. Ayah tua itu diusir dari ruang pribadi begitu saja. Sekarang putri tertua tidak mengenali dirinya sendiri. Anak perempuan kecil juga tidak ditemukan. Ayah sangat sedih hingga menangis di wajahnya. Namun tak disangka saat itu bertemu dengan putri kecil, CEO wanita karena tidak menemukan ayahnya. Tiba-tiba salah langkah dan melukai kakinya. Saat hampir jatuh, ditopang oleh ayahnya. Tanpa sengaja melihat kalung ayahnya, yang sama dengan miliknya. Lalu dengan bersemangat bertanya tentang asal-usul kalung itu. Ayahnya menjelaskan bahwa itu diminta oleh istri sebelum meninggal. Dia dan kedua putrinya juga memiliki satu. Sayangnya, putri kecil itu hilang 20 tahun yang lalu. Setelah mendengar itu, segera bertanya apakah dia mengenal stiker ini. Ayahnya menceritakan kembali asal-usul stiker itu. Asal-usul stiker. Saat CEO wanita hendak mengungkapkan identitasnya, asisten tiba-tiba datang dan mengatakan ada urusan di rumah. Memintanya pulang. Ayahnya khawatir dan segera pergi. Kemudian, CEO wanita memerintahkan asisten untuk menyelidiki seluruh informasi tentangnya. Sementara itu, pacarnya ingin membeli rumah, namun masih kekurangan 1 juta. Mendengar bahwa keluarga gadis itu kaya, ingin dia mengeluarkan uang, dan gadis itu untuk menikah dengan lancar. Terpaksa pergi mencari ayah. Melihat ayah masih marah, berpura-pura menderita gagal ginjal. Ayah mengatakan bahkan jika harus menjual segala sesuatu, dia pasti akan menyembuhkan putrinya. Keesokan harinya dia ditipu oleh putrinya untuk tes kecocokan di rumah sakit. Tanpa disadari, putrinya meminta dia menjual ginjal dengan harga 2 juta.
dan pembeli sangat puas dengan hasil tes kecocokan. Namun karena kondisi kesehatan ayah buruk, harus menunggu 1 bulan untuk operasi. Kemudian putri sulungnya menipunya untuk menandatangani perjanjian donor, menggunakan 100 juta untuk membeli rumah untuk mertuanya. Di sisi lain, direktur eksekutif sudah hampir pasti, pria itu adalah ayah kandungnya sendiri. Namun untuk memastikan semuanya berjalan lancar, dia memerintahkan asistennya untuk melakukan tes DNA. Kemudian mendengar bahwa kakaknya akan menikah. Direktur eksekutif memutuskan untuk menghadiri pernikahan, memberinya hadiah besar. Tiba-tiba hari pernikahan putri tertua datang. Tanpa sengaja, ayah mengetahui bahwa putri tertua mengadakan pernikahan hari ini. Dia pikir dia salah mengingat tanggalnya. Maka dia meminjam setelan jas dari manajernya. Dia ingin pergi dengan anggun ke pernikahan putrinya. Saat itu, putri tertua sedang berterima kasih kepada mertuanya. Dia yang tidak pernah bersujud kepada ayahnya, malah langsung bersujud di hadapan mertuanya. Kami orang Sia, hanya bersujud kepada leluhur, langit dan bumi, serta orang tua. Bersujud dan membungkuk kepada orang asing itu sangat tidak berwibawa, sangat tidak pantas. Kalau ingin bersujud, silakan. Itulah yang terjadi. Di Amerika, tidak ada tradisi bersujud kan? Bagaimana bisa sampai ke Sia? Malah harus. Orang Sia malah membungkuk kepada mereka. Itu juga benar. Akhirnya, saya ingin berterima kasih kepada seseorang yang paling penting. Itu adalah ayahku. Ibuku sudah meninggalkan saya sejak dulu. Namun kasih sayangmu padaku tak pernah pudar. Membuat saya tidak pernah merasa bahwa diri saya tidak pernah kekurangan cinta dari siapapun. Dari kecil hingga besar, hal-hal yang dimiliki anak orang lain, saya akan memiliki semuanya. Kamu tidak pernah membuatku tersakiti. Aku ingat saat itu, melihat seseorang, rok bermotif bunga yang sangat indah. Kamu berlari ke seluruh kota, untuk membelinya dan memberikannya padaku. Aku manja dan tidak mengerti, bersikap keras kepala, membuat keributan ingin makan roti dari pusat donor darah. Kamu pergi mendonorkan darah berulang kali, hanya untuk mendapatkan sepotong roti. Ayah, tanpa pengorbananmu, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Hari ini, putrimu akan menikah. Aku ingin mengundangmu ke atas panggung, untuk bersaksi bersamaku pada saat penting ini. Ayah, sangat patuh, ya. Siapa pria ini? Saya ingat informasinya. Han Xiong memang, ayah kandung Han King. King. Ayah pengantin wanita terlihat sangat sehat, terlihat sangat elegan. Tentu saja, dia adalah CEO perusahaan asing, tinggal di Amerika sepanjang tahun. Ini adalah pernikahan putrimu. Dia khusus pulang ke negara ini. Hari ini, sebagai seorang wanita, hari paling bahagia, harus bahagia, jangan menangis, tersenyumlah, King. Jason, hari ini saya telah menyerahkan putri kesayangan saya padamu. Kamu pasti tidak boleh mengecewakannya. Jangan khawatir, Paman, saya pasti akan merawat Candi dengan baik, sesuai dengan adat di negara Sia kami. Sekarang kamu seharusnya memanggilku ayah, ayah yang baik. Fang, tunggu dulu hasil tes DNA. Ayah, jasa pengasuhanmu kepadaku, saya tidak bisa membalasnya. Saya hanya bisa menggunakan cara yang paling sederhana untuk membalas budi. Ayah, salam pertama ini, untuk berterima kasih telah memberikan hidup kepadaku. King. Salam kedua ini, untuk berterima kasih telah membesarkanku, mengajari saya tentang tata krama. King, siapa yang kamu sembah? Salam ketiga ini, terima kasih, di setiap tahap pertumbuhanku, baik secara spiritual maupun materi, semuanya telah memberikan padaku perhatian dan perawatan tanpa henti. Dulu kamu adalah sandaran terbesarku, nanti aku akan menjadi sandaranmu. Baiklah, King, bangunlah sekarang. Ini apa? Apa yang terjadi? Siapa ini? King, kamu sedang melakukan apa? Apa yang telah terjadi? Kamu siapa? Bagaimana kamu bisa datang? King, mengapa kamu memberi dia hormat?